Beyond Time, episode 43. Api melahapnya, terutama api dari gulungan sang patriark. Saat api berkobar, dan daging kepala suku meleleh, matanya tidak menunjukkan rasa takut. Anehnya, ia hanya tampak sedikit terkejut. Aku tak percaya kau punya kaligrafi dari makhluk maha kuasa seperti itu. Kepala suku tiba-tiba meledak, lalu sebuah tentakel menjulur keluar dari darah, menerjang Su King dan Kapten. Kekuatan pukulan itu menghancurkan udara, dan tampaknya cukup kuat untuk melenyapkan jiwa seseorang. Su King dan Kapten terlempar berputar ke belakang. Di saat kritis itu, Su King menarik Kapten agar ia bisa memanfaatkan perlindungan Liontin Master Six. Saat Liontin itu menangkis serangan dahsyat itu, mereka berdua terpeleset dan berhenti 300 meter jauhnya, batuk darah dan organ dalam mereka terasa sakit. Menatap ke arah tentakel itu, mereka melihat debu mengendap dan sesosok melangkah keluar darinya. Banyak tentakel perak bergoyang-goyang di antara awan debu. Segera menjadi jelas bahwa itu bukan tentakel. Sebaliknya, itu adalah sekumpulan cacing benang raksasa, semuanya bertaring ganas sambil melolong ke arah Su King dan Kapten. Lalu sosok di dalam debu itu menjadi jelas. Makhluk itu bukan manusia, tingginya 3 meter, berwarna perak murni, berkepala segitiga, bermata dua, berlidah panjang, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cacing kremi. Baik Su King maupun Kapten benar-benar terkejut melihatnya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah fluktuasi ledakan yang keluar darinya, mendistorsi segala sesuatu di sekitarnya. Ini bukan non-manusia inti emas. Ini berada di level jiwa baru lahir. Saat angin menderu dan warna-warna liar berkelebat, Su King dan Kapten mundur. Aku benar-benar tak menyangka akan bertemu dua orang kerdil sepertimu di tempat terpencil seperti ini. Salah satu dari kalian tersegel Grue tingkat 4, dan yang satunya lagi memiliki kemampuan ilahi kelas kekaisaran dan kaligrafi makhluk maha kuasa. Sayangnya, yang kedua tidak tersegel Grue di dalam diri kalian. Mendengar ini, pupil mata Su King mengerut, tetapi di saat yang sama, ia menghela napas lega. Lampu kehidupannya tetap menjadi rahasia, begitu pula bayangannya dan kristal ungu itu. Di sampingnya, Kapten juga menghela napas lega. Rupanya, ia memikirkan hal yang sama dengan Su King. Saat mereka bertukar pandang, keduanya menyadari bahwa mereka berdua memikirkan hal yang sama. Spesies apa ini? Tanya Su King sambil terus mundur. Daratan kuno yang terhormat terlalu luas dan ada terlalu banyak spesies di sana, jawab Kapten, tampak agak bingung saat ia juga mundur. Sepertinya itu jenis Treadwim yang berbeda. Aku samar-samar ingat pernah membaca berkas di divisi intelijen yang menyebutkan mereka. Coba aku pikir-pikir, melihat Su King dan Kapten mundur, makhluk non-manusia yang muncul dari kepala suku Sistar menyeringai dan bergerak kabur. Ekspresi Su King berubah muram, dan pupil mata Kapten mengerut. Sayangnya, tak satu pun dari mereka cukup cepat untuk melarikan diri dari seseorang di level jiwa baru lahir. Pandangan Su King mengabur ketika sesuatu menghantamnya, dan ia terpental mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Hal yang sama terjadi pada Kapten. Berkat perisai yang diciptakan oleh Liontin itu, meskipun Su King terlempar mundur sejauh 300 meter, ia tidak terluka. Meskipun begitu, organ-organnya bergetar hebat, dan ia tahu bahwa jika pertarungan ini terus berlanjut, Liontin itu pada akhirnya akan berhenti berfungsi. Makhluk non-manusia itu hendak melancarkan serangan lain ketika seberkas api biru jatuh dari atas, menghalangi jalannya. Suara gemuruh memenuhi langit, dan tanah bergetar hebat saat lebih banyak api turun, melahap para kultivator bintang laut yang tak terhitung jumlahnya. Dimanapun mereka mati, cacing kremi merayap keluar dari mayat mereka. Suasana mengerikan dari pemandangan itu menarik perhatian semua murid puncak ke-6, bahkan guru ke-6. Dan ketika guru ke-6 melihat apa yang terjadi pada kepala suku bintang laut, ia meremukkan kepala suku bintang laut dengan telapak tangan, lalu melakukan gerakan mantra untuk menghalangi kepala suku mencapai Su King dan Kapten. Dia seorang Irontred, kata Master ke-6 sambil bergegas turun. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Kapten berubah, lalu ia berkata, Su King. Aku ingat sekarang, adapun non-manusia itu, ketika mendengar kata-kata itu, ia menatap langit dan tertawa. Sepertinya aku meremehkan sekte ini. Lagi pula, kau hanya seorang kultivator jiwa baru lahir. Apa kau benar-benar merasa pantas mengganggu kultivasiku? Benang besi mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Angin dan awan bergolak, sementara suara gemuruh memenuhi kubah surga. Suara seperti lolongan para dewa bergema ke segala arah, sementara 3 formasi mantra raksasa muncul di atas kepala, melingkar, dan bersinar terang. Masing-masing berukuran 3000 meter, dan memancarkan kekuatan teleportasi yang luar biasa dahsyat.
Yang mengherankan, sosok-sosok mulai keluar dari portal teleportasi. Dari dalam portal teleportasi pertama, muncul sekelompok kultivator non-manusia bersayap. Mereka berwarna hitam pekat, membuat mereka tampak hampir persis seperti burung gagak. Saat mereka muncul, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mereka, terutama yang berada di posisi terdepan, yang matanya berkilauan dengan percikan listrik dan yang berdenyut dengan fluktuasi basis kultivasi jiwa baru lahir. Segalanya belum berakhir. Dari dalam portal teleportasi kedua, muncul sekelompok kultivator non-manusia berbelalai gajah dan bertubuh sangat berotot. Pemimpin mereka adalah seorang pria kekar yang juga memiliki fluktuasi jiwa baru lahir, dan ekspresinya sangat ganas. Kelompok serupa muncul dari portal ketiga. Mereka tampak paling aneh. Mereka tampak terbuat dari rumput laut dan bermata segitiga. Mereka memancarkan energi dahsyat yang tampaknya mampu menguras tanah liar dan menghancurkan gunung, dan juga dipimpin oleh seorang ahli jiwa baru lahir. Ketika melihat mereka, pupil mata Kapten mengerut. Inkraven 6 sayap, mamut Herculean, dan Daemon kelpe ular. Mereka bukan spesies utama. Mereka setingkat dengan bintang laut. Tapi Inkraven 6 sayap adalah sekutu 7 mata darah. Dan dua lainnya bukan sekutu maupun musuh. Bahkan saat Kapten menjelaskan hal-hal ini, ketiga kelompok pendatang baru itu berbalik tanpa sepatah kata pun dan melesat menuju Master ke-6 dan Puncak ke-6. Mereka tidak takut mati, dan bahkan, beberapa dari mereka melakukan serangan bunuh diri untuk merusak puncak gunung. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat cacing kremi muncul dari mereka yang mati. Ketiga spesies ini telah ditaklukkan, sama seperti para bintang laut. Master ke-6 jelas terhambat oleh serangan gencar itu. Sedangkan Su King dan Kapten, mereka terpaksa melarikan diri. Mereka berdua bisa melawan musuh Gold Core tahap awal, tetapi dalam hal Naschen Soul, mereka tidak mungkin cukup kuat. Bahkan kaligrafi sang patriark tidak dapat memberi mereka keunggulan, kecuali mereka menggunakannya pada saat yang benar-benar kritis. Aku penasaran untuk melihat berapa lama pertahananmu akan bertahan melawan kami, kata makhluk non-manusia yang dulunya adalah kepala suku Sistar. Sementara itu, saat Kapten melarikan diri, dia tiba-tiba melihat ke belakang dan berkata, "Kau Bailey." Bailey dari benang besi. Mata Su King menyipit, sementara ekspresi Bailey menunjukkan keterkejutan. Bailey pasti akan terhibur jika salah satu pemimpin puncak dari Seven Blood Eyes menyebutkan identitasnya dengan lantang. Lagi pula, ia merasa pemimpin puncak itu tahu siapa dirinya. Namun, ternyata yang tahu namanya adalah seorang kultivator tingkat rendah. Rasanya hampir tak masuk akal. Aku benar-benar tidak menyangka orang sepertimu dari tempat seperti ini akan mengenalku. Kau benar-benar orang yang sangat menarik. Dengan mata menyipit, sang Kapten melanjutkan, Bailey dari spesies benang besi. 60 tahun yang lalu, dia adalah orang pilihan sempurna di antara para benang besi. Kaumnya bahkan mengklaim bahwa dia memiliki potensi untuk menapaki jalan yang sama dengan para kaisar kuno dan penguasa kekaisaran. Namun, entah mengapa, dia mengkhianati mereka, menebar kekacauan di antara kaumnya dan menodai benda suci mereka. Bencana itu menewaskan banyak sekali kaumnya. Setelah dia pergi, dia bergabung dengan perkumpulan rahasia bernama Torchlight. Lucu sekali, kau jelas sudah membaca banyak laporan intelijen. Kurasa aku akan menyelidiki dirimu untuk mencari tahu apa lagi yang kau ketahui. Bailey mendekat, mata Kapten berbinar-binar. Ekspresi Su King berubah ganas saat ia mengeluarkan kaligrafi sang patriark. Tepat ketika mereka tampaknya akan berbenturan, dengusan dingin menggema dari kubah surga, bagaikan guntur. Tinggi di langit, sebuah labu botol muncul di atas kepala Tuan ke-6. Labu itu sama dengan yang tak pernah lepas dari tangannya sejak istri dan putranya meninggal. Kini, tiba-tiba aura tajam dan mengerikan meletus di sekujur tubuhnya, dipenuhi senjata-senjata yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya melesat ke angkasa, melesat bak burung phoenix dan naga yang melayang. Senjata-senjata itu seakan mewakili setiap senjata yang bisa dibayangkan. Ada pedang, tombak, pedang panjang, tombak halberd, kapak kecil, kapak perang, kait, trisula, dan masih banyak lagi. Pasti ada jutaan, dan mereka menciptakan pusaran senjata raksasa yang mampu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Pusaran itu menuju ke arah 3 kelompok pendatang baru. Hampir seketika, pusaran itu menghantam 3 leluhur jiwa baru lahir yang dipanggil Bailey. Mereka tak bisa menghindarinya, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka terpental, terluka parah, dan batuk darah. Sedangkan anggota ketiga spesies lainnya, saat pusaran senjata mendekat, berdenyut dengan aura mengerikan, mereka hanya bisa menatap dengan kaget. Sebagian besar tercabik-cabik, langsung tewas. Dan mereka yang awalnya selamat jelas tak akan bertahan lama.
Bahkan mungkin untuk melihat seberkas cahaya keluar dari labu botol, membawa serta keganasan dan kebencian yang luar biasa terhadap makhluk non-manusia. Gemuruh. Para non-manusia yang melayang di sana terkejut karena mereka mendapat sensasi bahwa mereka akan dimusnahkan oleh surga dan dieksekusi oleh bumi. Rupanya, semua ini belum cukup, karena Master ke-6 melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke puncak ke-6. Api menyembur ke segala arah, melahap para bintang laut dan para penyintas dari 3 spesies lainnya. Semuanya hangus dan meleleh. Untuk pertama kalinya, ekspresi wajah Bailey berubah. Alat ajaib apa itu? Bagaimana mungkin aura mengerikan itu begitu tajam? Karena tidak mampu membunuh Suking dan Kapten, ia menghilang dalam teleportasi kecil. Ketika muncul kembali, ia berada di udara tak jauh darinya, jelas bersiap untuk melarikan diri. Lalu Tuan ke-6 berbicara, suaranya bergetar karena amarah dan niat membunuh. Aku penasaran kenapa orang lemah seperti bintang laut berani melakukan hal sebesar ini. Ternyata, mereka dimanipulasi di balik layar oleh seorang buronan dari daratan Revered Ancient, seseorang yang bekerja untuk Torchlight yang menjijikan. Seorang buronan keji. Labu botol di atas kepalanya meletus lebih jauh, aura mengerikan menciptakan badai penuh senjata tak terhitung banyaknya yang melesat langsung ke arah Bailey. Bailey terguncang dan ingin melarikan diri. Namun, Tuan ke-6 berdiri di atas pusaran senjata, mendekat dengan serangan telapak tangan. Karena tak mampu melarikan diri, cahaya aneh berkilauan di mata Bailey, dan ia berputar untuk melawan Tuan ke-6. Saat mereka beradu, langit berguncang dan bumi berguncang. Suara gemuruh memekakkan telinga berdentuman di mana-mana, dan semua penonton berlari ke arah yang berlawanan. Suking memandang dengan serius, mengandalkan liontin itu untuk menjaganya tetap aman. Di sampingnya, sang kapten menyeringai, matanya berkilauan dengan keserakahan yang gila saat ia berkata, "Sejujurnya aku tidak percaya kita bertemu seseorang dari Torchlight yang legendaris. Dari apa yang kudengar, setiap anggota kelompok itu adalah karakter sungguhan." Suking menatap kapten. Sambil menyeringai, kapten menjelaskan, Torchlight adalah kelompok terkenal dari Revered Ancient. Mereka bahkan belum ada selama 1000 tahun, tetapi konon, semua anggotanya adalah pengkhianat dari berbagai spesies. Divisi intelijen memiliki banyak berkas tentang mereka. Mereka mencoba mengajak orang bergabung dengan mengklaim bahwa anggota mereka mendapatkan kesempatan yang ditakdirkan untuk menjadi dewa. Syarat untuk bergabung adalah kalian harus menampilkan pertunjukan mengerikan yang disebut pertunjukan berlumuran darah. Semakin baik penampilannya, semakin besar kemungkinan mereka akan menyetujuinya. Saya dengar beberapa tahun yang lalu, seseorang dari South Phoenix berhasil memanfaatkan pembukaan mata dewa untuk melakukan pertunjukan seperti itu, dan akhirnya bergabung dengan Torchlight. Sayang sekali mereka tidak pernah datang mencariku, kalau tidak, aku mungkin bisa bergabung dan melihat seperti apa kesempatan menjadi dewa ini. Apakah itu hanya cara untuk mengikuti kaisar kuno dan penguasa kekaisaran? Atau sebenarnya itu metode yang membuatmu berubah menjadi dewa? Aku sulit mempercayainya. Sama-sama, kata Suking sambil menyipitkan mata. Lalu ia mengusap kaligrafi sang patriark dan menatap Master ke-6 yang sedang bertarung dengan Bailey. Angin menderu di langit, tetapi teredam oleh dentuman memekakkan telinga akibat pertarungan antara Master ke-6 dan Bailey. Setiap hantaman yang dipertukarkan mengandung kekuatan yang dapat mengguncang gunung dan menguras lautan, dan gelombang kejutnya menghancurkan udara. Retakan memenuhi langit di atas mereka, dan sesekali pusaran muncul seperti lubang hitam, menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Kilatan petir yang ganas berderak ke kiri dan ke kanan seperti naga yang menggelegar. Para petarung bergerak maju mundur di medan perang, menggunakan teleportasi kecil saat mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Kedua petarung dengan santai menggunakan badai bagaikan kemampuan ilahi, melepaskan kekuatan mematikan. Sedangkan Bailey, tubuhnya diselimuti oleh ulat benang yang bergoyang tak terhitung jumlahnya, masing-masing mampu membentuk simbol magis yang akan melepaskan serangan petir misterius pada Master ke-6. Jika dia mati dengan saksama, sambaran petir itu akan terlihat jelas bahwa mereka terbuat dari ulat benang yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka mendekati Master ke-6, sambaran petir itu meledak, menciptakan celah spasial beku di udara. Dari kejauhan, celah beku itu tampak seperti kelabang putih yang tak terhitung jumlahnya. Master ke-6 sama mengesankannya. Setiap lambaian tangannya menyebabkan munculnya senjata-senjata tak terbatas, semuanya mematikan dan memancarkan aura mengerikan. Senjata-senjata itu berdenyut dengan kekuatan penghancur langit dan bumi yang dapat menghancurkan rintangan apapun. Namun, basis kultivasi Bailey setara dengan Master ke-6, jadi meskipun Master ke-6 memiliki labu botol yang luar biasa,
Bailey tidak dirugikan. Lagi pula, Master ke-6 secara alami terampil dalam menempa peralatan, bukan berarti harus bertarung dengannya. Gemuruh bergema saat Bailey menggunakan teleportasi kecil untuk berada tepat di depan Master ke-6. Tangannya yang berkilat membentuk gerakan mantra, mengirimkan cahaya pedang yang membelah udara ke arah Master ke-6, meninggalkan celah besar di belakangnya. Ekspresinya berkedip, Master ke-6 mundur. Melihat itu, Bailey tertawa terbahak-bahak. Kau jelas seorang kultivator jiwa baru lahir dari sekte terpencil. Kau tak bisa membunuhku dengan alat sihirmu itu. Mungkin aku tak perlu lari dari pertarungan ini. Jika aku membunuhmu, aku bisa mengambil alat sihir tingkat tinggi itu. Itu hasil yang bisa kuterima. Bailey memukul dahinya, menyebabkannya gemetar. Kemudian, sebuah bisul besar yang mengerikan muncul di punggungnya, berisi pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berisi cacing kremi yang menggeliat. Begitu muncul, bisul itu pecah, dan sebuah tanaman pun keluar. Panjangnya 9 meter, memungkinkannya menjalar di atas kepala Bailey. Tanaman itu berwarna merah darah, dengan 6 daun bergerigi, dan sebuah cakram bunga berbentuk segitiga di ujungnya dengan ribuan benang sari yang bergoyang. Simbol-simbol magis yang tak berujung mengalir melalui tanaman itu bagai darah. Aura suci yang luar biasa menyelimuti tanaman itu, menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga mata Su King perih melihatnya. Hal yang sama juga terjadi pada Kapten, hanya saja tatapan matanya kini tampak gila. Keilahian, gumam sang Kapten. Tanaman itu memang memancarkan keilahian. Dan keilahian yang begitu kuat. Begitu tanaman itu muncul, ia tampak mendongak ke arah labu botol lalu menggigil. Angin kencang bertiup, menyebabkan benang sari pada cakram bunga berbentuk segitiga itu terbelah, menampakkan wajah hantu yang ganas. Ia bermata merah tua yang jahat, dan saat ini sedang menyeringai ganas. Mari kita lihat mana yang lebih kuat, alat sihir tingkat tinggimu atau benih dewa senterku. Bailey tertawa terbahak-bahak, lalu melambaikan tangannya, menyebabkan segenggam pil obat terbang dari lengan bajunya dan mengenai wajah hantu itu. Pil-pil itu bukanlah pil utuh, melainkan seperangkat pil setengah jadi. Pil-pil itu tidak terbuat dari tanaman obat apapun, melainkan daging dan darah mentah. Di dalam setiap pil terdapat bayangan jiwa yang telah meninggal, semuanya menyerupai anak muda. Jelas, mereka adalah murid-murid pilihan dari berbagai tempat yang telah hilang dalam beberapa tahun terakhir. Setelah membunuh mereka tanpa ampun, Bailey menggunakan daging dan darah mereka untuk meramu pil obat, yang ke dalamnya ia memasukkan jiwa mereka. Pil-pil itu bukan untuk dikonsumsi sendiri. Sebaliknya, ia menggunakannya untuk memberi makan tanaman jahat ini. Adapun benih dewa, yang ia sebutkan, ia jelas membutuhkannya dalam jumlah banyak, dan itulah sebabnya ia datang ke Laut Terlarang. Akan terlalu berbahaya melakukan ini di daratan utama Revered Ancient. Tapi dia jelas berpikir bahwa, dengan kekuatan dan kemampuannya, dia bisa mengatasi kesulitan apapun yang muncul di sini. Sambil terus tertawa, tanaman itu melahap pil obat, lalu mendongak ke arah Master ke-6 dan mengeluarkan suara yang sangat unik. Om, ini bukan suara biasa. Ini semacam pesona, dan bahkan tidak terdengar seperti suara tunggal. Sebaliknya, terdengar seperti banyak suara yang bergabung menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Suara retakan memenuhi kubah surga saat kilatan petir bermunculan, menyambar labu botol satu demi satu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan ribu kilatan petir merah muncul, membentuk simbol magis yang sangat besar. Simbol itu luar biasa rumit, dan tampak seperti tanda segel. Tiba-tiba, kekuatan labu botol itu lenyap. Setelah itu, Bailey tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya lagi, menyebabkan sesosok raksasa muncul di udara. Tingginya mencapai 300 meter, menyerupai belalang sembah raksasa, berwarna hitam pekat, dengan kaki depan setajam silet. Ini adalah wujud pertempuran, dan setelah muncul, Bailey menyatu dengannya. Saat itu terjadi, mata belalang raksasa itu terbuka dan ia menyerang Master ke-6 dengan kecepatan yang menyilaukan. Udara hancur berkeping-keping saat ia mendekat, mengangkat satu kaki yang seperti pedang untuk menyerang. Serangan pedang itu tampaknya mampu menaklukkan musuh sepenuhnya, dan ketika Su King melihatnya, ia tertegun, dan tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali jurus pedang yang pernah dilihatnya di kuil itu. Memang berbeda, tetapi mirip. Master ke-6 tak mampu menahan serangan itu, namun ia tetap terdorong mundur di udara, darah menyembur keluar dari mulutnya. Meski begitu, senyum muram tersungging di wajahnya, dan niat membunuh di matanya membara seperti sebelumnya. Aku tidak begitu pandai bertarung, tapi aku masih penguasa puncak-puncak ke-6 di Seven Blood Eyes. Dan keahlianku adalah membuat alat sihir.
terutama yang besar. Setelah itu, Master ke-6 membuat gerakan menggenggam ke arah puncak ke-6. Kemarilah, puncak ke-6, yang sedang dalam proses asimilasi Pulau Bintang Laut, tiba-tiba kabur. Ketika kembali jernih, puncak itu berada tepat di depan Tuan ke-6. Puncak gunung itu meletus dengan kekuatan ilahi. Semua perangkat magis berdengung hidup, dan puncaknya melesat ke arah belalang sembah raksasa, menyemburkan energi yang menyilaukan. Menghancurkan. Seluruh kekuatan gunung digunakan untuk menghancurkan satu orang. Kekuatan penghancur langit dan bumi menyapu, membuat target mustahil menghindarinya. Ekspresi Bailey berubah, dan ia mulai gemetar saat menatap gunung yang melesat ke arahnya. Retakan menyebar di sekujur tubuhnya, dan matanya memerah. Mengayunkan kedua kaki depannya yang seperti pedang ke depan, ia bersiap menghadapi serangan itu, meskipun tubuhnya kecil dibandingkan dengan gunung yang besar itu. Ledakan dahsyat terdengar saat keduanya saling bertabrakan. Master ke-6 melakukan gerakan mantra lalu dengan ganas mendorong tangannya ke bawah, menyebabkan gunung itu runtuh menimpa Bailey, mendorongnya ke Pulau Bintang Laut. Suara gemuruh lainnya bergema ke segala arah, dan semuanya berguncang hebat. Suking dan Kapten terlempar mundur saat Pulau Sistar mulai runtuh. Ombak besar bergulung-gulung di mana-mana. Aku akan mengasimilasimu, geram Master ke-6, rambutnya acak-acakan dan matanya berkilat gila. Dengan gerakan tangan yang samar-samar, ia menciptakan lautan api yang meletus dari kedalaman gunung. Kau mengasimilasi anakku, aku akan mengasimilasimu. Gunung itu bergetar hebat saat Bailey, yang terhimpit di bawahnya, berjuang untuk membebaskan diri. Kekuatan keilahian yang menggetarkan memancar dari bawah gunung, disertai raungan-raungan buas. Kemudian, yang membuat Suking dan Kapten sangat terkejut, gunung berapi itu bergerak naik sedikit. Bailey menggunakan kekuatan tahap awal Naschen Soul untuk melakukan ini, dengan jelas menunjukkan bahwa ia pantas disebut sebagai orang sempurna yang dipilih dari bangsanya. Saat gunung itu menanjak, sebuah raungan dahsyat bergema dari bawahnya. Saat Bailey mulai terlihat, jelaslah bahwa ia tidak menggunakan wujud pertempurannya, melainkan telah menyatu dengan tanaman jahat itu. Tangkainya tebal, berdaun 6, dan memiliki antena yang tak terhitung jumlahnya. Saat Bailey menggunakannya untuk mengangkat gunung, cakram bunga berbentuk segitiga itu pun terlihat, beserta wajah ganas di dalamnya. Wajahnya tak lagi samar, kini tampak persis seperti Bailey, dan mata merahnya berkilat penuh keilahian yang menakjubkan. Sambil terkekeh, ia berkata, kau mungkin jago menempa peralatan. Tapi aku sudah banyak bertemu kultivator seperti itu. Dan yang lainnya tak hanya jago membuat sesuatu, mereka juga jago menggunakannya. Sedangkan kau, kurasa. Sebelum ia sempat selesai bicara, tatapan kegilaan terpancar di mata Tuan ke-6, dan ia melambaikan tangannya. Seketika, sebuah spanduk besar muncul di atas kepala. Spanduk itu panjangnya sekitar 300 meter, dan saat berkibar, spanduk itu dipenuhi dengan energi warna-warni. Panji itu tampak usang dan berlumuran darah yang sangat banyak. Namun, panji itu juga memancarkan aura keilahian. Panji itu tampak seperti warisan dari zaman sebelumnya, dan telah mengalami baptisan perang yang tak terhitung jumlahnya. Nuansa zaman dahulu meresap ke dalamnya, dan saat dikibarkan, langit berubah warna, dan matahari tampak kurang bersinar. Selama puluhan ribu kilometer di sekitar Pulau Sistar, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terguncang hingga ke tulang belulang. Bahkan entitas yang bersembunyi di dasar laut pun terbelalak kaget. Yang paling menarik adalah adanya setetes darah emas pada bendera itu, yang tampaknya melampaui keilahian biasa, dan memberikan sensasi yang sangat mirip dengan wajah dewa yang hancur di atas. Ia bisa memandang rendah apa saja dan segalanya. Rupanya, panji perang ini telah digunakan untuk membantai banyak sekali entitas dewa, dan tak terhitung banyaknya ahli sakti dari berbagai spesies non-manusia. Begitu Master ke-6 mencabutnya, sensasi kebrutalan yang mencengangkan menyapu langit dan bumi. Auranya begitu kuat hingga mengunci semua yang ada di area tersebut, dan membuat semua gelombang di permukaan air berhenti. Panji ini memancarkan aura yang seolah mampu menghancurkan segalanya dan meremukkan semua orang. Bailey mulai gemetar hebat, dan suaranya berubah, dipenuhi ketakutan dan keheranan. Panji perang kemanusiaan, apa yang dilakukannya di tempat terpencil seperti ini? Waktu berlalu. Kembali di Seven Blue Ties, di pelabuhan 176, Suking duduk bersila di dek darmaskifnya. Saat perahu bergoyang naik turun di air, ia memandangi matahari terbit yang merah menyala. Matahari tampak seperti api yang memenuhi kubah surga. Sekitar setengah bulan telah berlalu sejak para bintang laut dibasmi. Peristiwa itu telah menyebabkan kegemparan besar.
Setelah Seven Blood Eyes mengumumkan secara terbuka apa yang telah dilakukan para bintang laut, yang didukung oleh Bailey dari Torchlight, banyak kelompok dan bangsa akhirnya mendapatkan jawaban mengapa murid-murid pilihan mereka menghilang. Dan tentu saja, semua orang geram kepada para bintang laut, Torchlight, dan 3 spesies lain yang terlibat. Bintang laut telah punah, tetapi spesies lainnya masih ada. Seven Blood Eyes tak perlu repot-repot mengurus mereka. Kelompok lain yang telah kehilangan pilihan mereka mengambil inisiatif. Ketika cacing kremi yang tak terhitung jumlahnya ditemukan menginfeksi ketiga spesies lainnya, itu saja sudah cukup untuk membuktikannya. Tak lama kemudian, ketiga spesies lainnya punah. Tindakan Master ke-6 membuat Seven Blood Eyes semakin menjadi pusat perhatian. Fakta bahwa ia telah mengubah puncak ke-6 menjadi benteng membuat banyak orang ketakutan. Namun, setelah banyak analisis, banyak orang sampai pada kesimpulan bahwa meskipun gunung itu perkasa, ia tidak memiliki sumber kekuatan yang benar-benar tangguh. Meskipun benteng itu mampu melakukan teleportasi yang lebih hebat, ia relatif lemah dalam hal daya hancur. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa, tanpa menggunakan panji perang manusia, Master ke-6 tidak akan mampu menghancurkan Bailey. Bagaimanapun, pemusnahan bintang laut dan asimilasi Bailey dari Torchlight kini menjadi catatan publik. Akibatnya, Seven Blood Eyes tampak lebih kuat dari sebelumnya. Setelah semuanya berakhir, Tuan ke-6 mengantar semua orang kembali ke Seven Blood Eyes. Sepanjang perjalanan, ia tak bersuara. Begitu pula Su King, tak satu pun dari mereka merasakan kepuasan yang mereka bayangkan setelah membalas dendam. Sebaliknya, mereka merasa tenang dan bahkan sedikit melankolis. Namun, hidup terus berjalan. Masih ada jalan yang harus ditempuh. Sambil duduk di dek Dharmaskifnya, Su King mengangkat labu alkohol ke arah tanah valet, lalu meneguknya dan memejamkan mata. Semoga perjalananmu aman, Guru. Suara gemuruh bergema di dalam dirinya, 65 lubang dharma miliknya bagaikan tungku api, menyala terang saat sejumlah besar jiwa tanpa tubuh di dalamnya perlahan-lahan berasimilasi. Mereka adalah jiwa-jiwa tanpa tubuh dari bintang laut. Namun, mereka lemah dan hampir tak berharga. Untungnya, ia telah memperoleh cukup banyak jiwa sehingga mereka akan cukup membantu dalam membuka celah dharma. Ada juga satu jiwa istimewa dalam kelompok itu, yang terkurung di salah satu lubang dharmanya. Di sana, jiwa itu menyala, siang dan malam, tanpa henti. Itu adalah jiwa kultivator Gruglum. Setelah menangkap Gruglum dengan bayangannya, Su King menyiksanya selama beberapa hari. Akhirnya, tubuh Gruglum runtuh, dan Su King pun mengambil jiwanya. Sayangnya, Golden Crow Assimilates Myriad Spirits belum mampu mengambil kemampuan bawaan Gruglum. Hal ini bukan karena kelemahan teknik kelas kekaisaran. Melainkan, kemampuan tersebut tidak mungkin didapatkan hanya dari satu anggota spesies tersebut. Banyak anggota yang dibutuhkan. Su King tidak mempermasalahkannya. Yang ia pedulikan hanyalah menyiksa Gruglum. Jiwa Gruglum unik karena mereka akan memulihkan kekuatan jiwa secara alami, bahkan ketika ditekan dan diasimilasi. Master ke-6 mengasimilasi bintang laut ke puncak ke-6, tempat ia memurnikan mereka menjadi lilin yang kini ia bakar di makam peringatan putranya. Aku tak bisa melakukan itu, tapi aku bisa menekan jiwa Gruglum selama aku hidup. Aku akan membuatnya berharap mati. Dan aku akan terus menggunakan kekuatan jiwa yang ia berikan. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti aku bisa mencuri kemampuan bawaannya. Entah karena kegunaan kekuatan jiwa, atau kebenciannya terhadap Gruglum, Su King tidak akan melahapnya begitu saja. Saat ini, Su King sedang mengerahkan kekuatan dari semua jiwa tanpa tubuh lainnya untuk menggempur lubang dharma ke-66 miliknya. Tak lama kemudian, lubang itu terbuka, dan lebih banyak kekuatan dharma menyebar untuk mengisinya. Namun, ia belum selesai. Tak lama kemudian, lubang dharma ke-67 miliknya terbuka. Kemudian ia mengirimkan sisa kekuatan jiwanya ke lubang ke-68, yang nyaris berhasil ia buka. Su King menggigil. Aura dan kekuatan dharmanya jelas berada di level yang lebih tinggi sekarang. Seperti yang ia ketahui, setelah menyalakan api kehidupan keduanya, membuka lubang dharma menjadi semakin sulit. Terlebih lagi, jiwa bintang laut tidak utuh, sehingga ia hanya berhasil membuka 3 lubang. Membuka matanya, ia mengeluarkan sebuah kotak giok dan membukanya. Di dalamnya terdapat pil obat hitam. Di permukaan pil itu terdapat bayangan jiwa yang ganas, terus-menerus melolong tanpa suara. Rasanya seperti ada jiwa yang terperangkap di dalamnya. Ini adalah pil jiwa tingkat tinggi yang sangat berharga. Bagi para kultivator yang menggunakan kitab suci menelan jiwa api unggun, jiwa adalah kayu bakar yang digunakan untuk membuka celah dharma. Hanya dengan membantai musuh dan mengekstrak jiwa mereka, basis kultivasi mereka dapat ditingkatkan.
Namun terkadang, membantai musuh merupakan proses yang lambat. Karena itu, pil jiwa seperti ini sering digunakan untuk mendapatkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar yang dibutuhkan. Misalnya, pil yang diberikan Wu Jianwu kepada Su Qing adalah pil jiwa, hanya saja kualitasnya tidak terlalu tinggi. Pil khusus ini telah diracik oleh Master ke-6 menggunakan sebagian jiwa Bailey. Ia kemudian memberikannya kepada Su Qing sebagai hadiah, menjelaskan bahwa itu adalah pil jiwa tanpa tubuh. Pil ini hanya dibuat menggunakan sebagian jiwa. Master ke-6 telah menjelaskan secara langsung bahwa ia sendiri membutuhkan banyak jiwa untuk pekerjaan penempaannya. Pil ini saja sudah cukup baginya. Meskipun begitu, ia juga menyatakan bahwa ia berutang budi besar kepada Su Qing. Su Qing merasa itu sangat masuk akal. Satu-satunya alasan dia bisa membalas dendam dengan begitu mulus adalah karena Tuan ke-6. Karena itu, bahkan jika Tuan ke-6 tidak memberinya pil jiwa, dia tetap akan merasa puas. Lagi pula, Tuan ke-6 juga memberinya liontin perlindungan itu. Meskipun ia telah menggunakan sebagian besarnya saat bentrokan dengan Bailey, liontin itu masih memiliki sedikit kegunaan. Dari segi nilai, liontin itu lebih berharga daripada pil jiwa tanpa tubuh. Setelah menjernihkan pikirannya, Su Qing mengambil pil jiwa dan tanpa ragu memasukkannya ke dalam mulut. Saat mengunyahnya, terdengar jeritan kesakitan dari pil tersebut. Akhirnya, ia menelannya, membakarnya dengan api unggun, lalu menyalurkan kekuatannya ke lubang Dharma ke-69 miliknya. Sesaat kemudian, ia menggigil saat lubang ke-69-nya terbuka. Kemudian ia beralih ke lubang ke-70, lalu lubang ke-71. Kekuatan agung pil jiwa memungkinkannya membuka lebih banyak lagi lubang Dharma. Setelah lubang ke-72, ia melanjutkan ke lubang ke-73, ke-74, dan ke-75. Tapi bukan itu saja. Dia juga membuka yang ke-76, ke-77, dan ke-78. Pil jiwa tanpa tubuh yang terbuat dari jiwa Bailey sangatlah kuat. Akhirnya, suara letupan terdengar di dalam Su Qing, dan ia membuka matanya, memperlihatkan kilauan cahaya ungu. Ia telah membuka bukaan Dharma ke-79. Energi mengerikan menyapu dirinya, dan kekuatan Dharma yang mencengangkan merajalela. Ombak bergulung-gulung di air laut di sekitarnya saat basis kultivasi Su Qing meningkat ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Aku benar-benar membuka 11 lubang Dharma. Kurasa pil jiwa ini berisi lebih dari sekadar jiwa tanpa tubuh Bailey. Su Qing sangat terkejut. Ketika guru ke-6 mengatakan itu adalah pil jiwa tanpa tubuh, dia pasti bermaksud bahwa dia memasukkan jiwa tanpa tubuh para kultivator dari 3 spesies lain, termasuk para leluhur mereka. Meskipun pembudidaya spesies itu tidak berlevel tinggi, jumlah mereka banyak, jadi bahkan sebagian kecil aspek jiwa mereka akan memberikan hasil yang mengerikan. Hanya 11 bukaan Dharma lagi dan aku akan mampu menyalakan api kehidupan ketigaku. Setelah itu, ia melihat ke dalam tasnya, melihat 2 kotak harapan yang ia miliki. Setelah mempelajari cara membukanya, ia memulai prosesnya, tetapi butuh waktu. Kini, ia hampir sampai pada titik di mana ia bisa membukanya. Selanjutnya, ia memandang seluruh benua Phoenix Selatan dari balik bahunya. Setelah keadaan tenang, ia mendapati dirinya memikirkan Sersan Thunder. Lebih dari itu, ada beberapa perkembangan penting dalam perang Sea Zombie selama setengah bulan terakhir. Salah satunya, Yang Mulia Ketiga telah mencapai sesuatu yang sangat monumental. Su Qing belum banyak mendengar tentang Yang Mulia Ketiga sejak perang dimulai, dan baru sekarang ia menyadari ada alasannya. Yang Mulia Ketiga ditugaskan untuk memicu pemberontakan di belakang garis musuh. Su Qing tidak yakin bagaimana Yang Mulia Ketiga melakukannya, tetapi ia telah berhasil meyakinkan 3 sekutu terpenting Sea Zombie untuk melawan mereka di wilayah mereka sendiri. Sebelumnya, Sea Zombie dan Seven Blood Eyes sempat menemui jalan buntu, tetapi kini keadaan telah berubah. Peristiwa ini memiliki banyak konsekuensi. Salah satunya, peristiwa ini memenangkan pujian bagi Seven Blood Eyes dan membuat mereka semakin berjaya. Peristiwa ini juga menarik perhatian koalisi Seven Sect di daratan Revered Ancient, yang tampaknya benar-benar terkejut dengan perkembangan peristiwa ini. Jelas, koalisi 7 sekte senang melihat 7 mata darah dan para zombie laut berada dalam kebuntuan. Karena itu, mereka hanya berdiam diri dan menyaksikan perkembangannya. Namun, kini 7 mata darah telah membawa pertempuran begitu jauh hingga mereka hampir menyerbu tanah leluhur para zombie laut. Koalisi 7 sekte tampak khawatir. Itu karena, tanah leluhur Sea Zombie sangat dekat dengan Revered Ancient. Tepatnya, tanah leluhur Sea Zombie, pulau-pulau berbenteng mereka, dan kepulauan Merfolk menciptakan garis lurus antara Seven Blood Eyes dan Revered Ancient.
Sebelum rencana yang mulia ketiga terwujud, koalisi 7 sekte berharap melihat 7 mata darah perlahan-lahan menguras sumber daya seiring berlarutnya perang. Namun, rencana yang mulia ketiga mengubah sikap mereka sepenuhnya. Tiba-tiba, koalisi 7 sekte mulai ikut campur dalam urusan perang. Tak lama kemudian, rumor mulai menyebar di 7 mata darah. Beberapa orang mengira perang akan segera berakhir, berkat campur tangan koalisi 7 sekte. Su King tidak terlalu memperhatikan semua itu. Dia bersiap-siap untuk kembali ke markas pemulung. Dia ingin kembali ke wilayah terlarang itu, membersihkan makam Sersan Thunder, dan mencoba mencari kabar tentang Crucifix dan Graceful Raptor. 2 tahun telah berlalu, dan dia penasaran bagaimana kabar mereka berdua. Setelah memandang ke kejauhan sejenak, ia berdiri, menyimpan Dharma Skiff-nya, dan menuju kompleks portal teleportasi. Di tengah perjalanan, ia melihat kapten sedang menawar dengan seorang pedagang tentang berapa koin roh yang harus dibayar untuk sekantong buah. Ketika kapten melihat Su King, ia melempar sebuah apel, lalu mengambil satu untuk dirinya sendiri dan menggigitnya. Sambil tersenyum, ia mengamati Su King dari atas ke bawah dan berkata, "Mau keluar? Ngomong-ngomong, kenapa tidak mengajakku saja?" Su King menatap apel itu, lalu kapten. Ia menolak untuk percaya bahwa ini semacam pertemuan kebetulan. Sang kapten berdeham, memakan apelnya lagi, lalu mendesah dan mengangkat bahu. "Baiklah, kau berhasil. Orang tua itu memberiku misi lain. Aku harus mengawasimu selama dia pergi. Menjagamu tetap aman. Kurasa orang tua itu ingin sekali menerima murid baru, dan tidak ingin repot dengan semua tes dan penilaian konyol itu." Ketika dia melihat seseorang yang diinginkannya, dia langsung setuju. Lagi pula, sekarang dia ingin sekali menyelesaikan perang ini dan kembali. Sang kapten tampaknya tidak merasa bersalah mengkhianati Master Seven. Tatapan aneh muncul di mata Su King saat ia mempertimbangkan situasi tersebut. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan tidak ada alasan untuk menolak. Lagi pula, Sea Zombie masih memiliki hadiah untuk kepalanya, dan seperti yang ditunjukkan Chen Fei Yuan di Violet Lands, ada banyak orang yang menginginkan hadiah itu. Kehadiran kapten di sisinya saat ia pergi akan membuat segalanya sedikit lebih aman. Di saat yang sama, ada juga kemungkinan untuk menjadi gila. "Saya akan pulang sebentar," katanya. "Pulang? Kalau begitu aku jadi tamu." "Hahaha, baiklah, ayo pergi. Sekte ini sangat membosankan akhir-akhir ini, kita benar-benar perlu keluar dan menghirup udara segar." Kapten tampak lebih bersemangat untuk keluar dari sekte daripada Su King, dan memimpin jalan secepat mungkin menuju kompleks portal teleportasi. "Kau melakukan sesuatu, kan?" tanya Su King. "Kau mau keluar dan bersembunyi sebentar?" "Bagaimana mungkin?" jawab kapten sambil menggelengkan kepala. Setelah tiba di kompleks portal teleportasi, ia bertanya kepada Su King kemana tepatnya mereka akan pergi, secara pribadi menyesuaikan formasi, lalu menyeret Su King ke sana. Sesaat kemudian, mereka menghilang. Tidak lama setelah mereka pergi, teriakan amarah meletus dari puncak ke-6. "Chen Erniu, dasar bajingan kecil. Ada yang gak mau kamu kunyah." Aliran kehendak ilahi menyapu puncak ke-6 dan memenuhi ibu kota, mencari jejak kapten. Semua sia-sia. Di sebuah kuil di sisi belakang puncak ke-6 yang berhutan, Tuan ke-6 berdiri dengan muram menatap lorong yang sengaja disembunyikan. Hanya anggota eselon yang bisa melakukan hal seperti ini, dan hanya 3 anggota teratas. Hanya mereka yang bisa menerobos formasi mantra puncak ke-6 dengan cara ini. Terowongan itu mengarah jauh ke dalam puncak ke-6, yang merupakan inti dari benteng pertempuran. Sumber kekuatan sejati puncak ke-6 adalah sebuah rahasia, dan disembunyikan oleh kabut yang akan menyulitkan siapapun untuk memahami sifat aslinya. Namun Tuan ke-6 dapat melihat semuanya dengan jelas. Dan di kaki sumber kekuatan itu terdapat bongkahan yang hilang dengan bekas gigitan di tepinya. Apakah Chen Erniu seekor anjing di kehidupan sebelumnya? Dia akan menggigit apa saja? Tuan ke-6 mendesah. Berusaha keras menahan amarahnya, ia mendongak ke sumber tenaga yang tersembunyi di balik kabut. Bocah cilik itu pasti sudah melihat semuanya. Dan aku yakin dia sudah menebak yang sebenarnya. Meski begitu, dia tahu kapan harus tutup mulut. Lagi pula, dia pasti menyadari bahwa, saat aku menghancurkan Bailey, aku berhati-hati untuk tidak menyentuh sumber tenaga inti. Tapi kalau dia tidak bisa tutup mulut, sang patriark akan mengulitinya hidup-hidup. Di sebelah timur South Phoenix, di Unlerville, sebuah portal teleportasi berkilauan dengan cahaya terang saat Su King dan Kapten muncul. Seperti biasa, Su King menyamar, begitu pula Kapten, yang tampak seperti pria parubaya. Saat ia berjalan keluar dari portal teleportasi, kakinya tampak gemetar. Su King terkejut. "Kapten, kenapa kau gemetar?" "Gemetar? Aku tidak akan pernah."
Kau berhalusinasi, Suking. Sambil berdeham, Kapten menepuk pahanya. Suking tidak mengatakan apa-apa. Tidak perlu banyak imajinasi untuk berspekulasi bahwa Kapten pasti telah melakukan sesuatu yang besar di sekte itu. Dan itu pasti sangat besar. Kalau tidak, Kapten, yang terbiasa melakukan hal-hal gila, tidak akan gemetar lagi. Namun karena Kapten tidak ingin membicarakannya, Suking tidak akan mengorek informasinya. Setelah meninggalkan portal teleportasi, ia melihat sekeliling Anlerville, yang tampak familiar sekaligus asing. Ini adalah tempat yang sama yang ia lewati setelah menghancurkan sekte prajurit Vajra Emas. Mengenang masa-masa itu, ia memimpin jalan menyusuri kota. Meskipun tempat itu dimiliki oleh Seven Blood Eyes, lokasinya terpencil dan dikelilingi medan terjal. Karena itu, tempat itu jauh lebih kotor dan lebih semrawut daripada ibu kota. Hal-hal yang berbahaya dapat terlihat di mana-mana, dan di sebagian besar sudut jalan, sosok-sosok kurus kering berkerumun, menatap kosong ke langit. Tekanan yang terus-menerus seolah membebani segalanya. Selama mereka berjalan, tak seorang pun membuat masalah bagi mereka. Meskipun tempat-tempat tak ramah seperti ini biasanya dipenuhi orang-orang yang kejam, orang-orang itu juga ingin tetap hidup, dan mereka tidak bodoh. Orang-orang seperti itu biasanya secara naluriah tahu siapa yang bisa mereka ganggu dan siapa yang harus mereka hindari. Suking dan Kapten adalah yang terakhir. Apa kau tidak penasaran, Suking? Tanya Kapten saat mereka tiba di gerbang utama kota. Ia mengeluarkan sebuah apel dan menggigitnya. Ia tampak sama sekali tidak peduli dengan keadaan di sekitar mereka, dan lebih tertarik pada mengapa Suking tidak bertanya apa-apa. Aku penasaran, kata Suking, tanpa repot-repot menoleh ke belakang. Setelah meninggalkan Anlerville, ia melihat ke arah kota tempat ia tinggal selama lebih dari 6 tahun hingga mata dewa di atas terbuka dan mengubah tempat itu menjadi wilayah terlarang. Anlerville tidak terlalu jauh dari kota kecil itu. Kau sama sekali tidak terlihat penasaran. Ah, terserahlah. Mengingat kau dulu bekerja untukku, dan juga berutang 50.000 batu roh, kurasa aku bisa membocorkan rahasianya. Menatap diam-diam ke kiri dan ke kanan, ia merendahkan suaranya dan melanjutkan, sang patriark terlibat dalam permainan Go yang sangat rumit. Aku tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Kalau aku melakukannya, sang patriark pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Oh, kata Suking. Lalu ia mulai bergerak lebih cepat. Ia tidak berencana pergi ke kota yang hancur itu. Tidak ada apapun untuknya di sana, dan lagi pula, selama insiden prajurit Vajra Emas Patriark, ia telah menyelesaikan masalah dengan para Grue di sana. Tidak ada gunanya pergi ke sana. Sebaliknya, ia menuju ke markas para pemulung. Kapten terus melaju. Musim semi baru saja tiba di padang gurun, tetapi masih ada sedikit salju di tanah. Dan angin tak mampu menahan sedikit pun kehangatan musim semi. Suhu tidak membeku, tetapi dingin. Melihat Suking tidak akan bertanya apa-apa, Kapten pun tak kuasa menahan diri dan berkata, begini, Suking, Tuan ke-6 benar-benar penipu ulung. Semua yang terjadi di Pulau Bintang Laut itu sebenarnya cuma sandiwara. Sang kapten sebenarnya ingin menjelaskan apa yang dilihatnya, tetapi jelas tidak berani mengungkapkan semuanya. Suking mengangguk. Iya, Suking, aku harus memberimu kritik yang membangun. Sikapmu ini sungguh tidak pantas. Dengan sedikit kesal, ia menggigit apelnya. Kau benar-benar tidak tahu. Apa yang kulihat di puncak ke-6 sungguh mencengangkan. Benar-benar tak terduga. Kukatakan padamu, permainan Go ini dimainkan di papan seluas surga. Kurasa itu masuk akal. Semakin tua seseorang, semakin pintar mereka. Orang-orang tua di Seven Blood Eyes semuanya sama saja. Mereka bisa mempermainkanmu dengan mata tertutup. Sang kapten mendesah secara emosional. Suking mengerutkan kening. Ia tidak mengerti apa maksud kapten, tetapi ia tahu itu ada hubungannya dengan petualangan terbarunya, entah apa itu. Agaknya itu ada hubungannya dengan puncak ke-6. Lalu ia teringat kembali bagaimana mata kapten berbinar-binar saat memandang puncak ke-6, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Kapten, apakah kau menggigit sesuatu di puncak ke-6? Mata kapten melotot tak senang. Apa maksudmu? Coba saja. Hah. Begitukah caramu berbicara dengan atasanmu, wakil kapten? Saya Direktur Divisi Kejahatan Kekerasan Puncak ke-7, kata Suking. Lagi pula, aku kakakmu. Sang kapten menghabiskan apelnya dan mengeluarkan sebuah buah pir, sambil menatap Suking dengan penuh arti. Saya belum diterima secara resmi sebagai murid magang, jawab Suking. Mengabaikan komentar itu, sang kapten menunduk dan berkata, di luar semua itu, kau masih belum memberi hormat pada Yang Mulia. Suking tidak mengatakan apa-apa. Ternyata, ia kesulitan mengalahkan kapten kali ini. Karena itu, ia berpura-pura tidak mendengar. Dengan cepat,
ia berhasil mencapai basecamp pemulung dari Unlerville dalam waktu sekitar 1 jam. Bahkan, saat mereka sampai pada titik percakapan ini, mereka melewati puncak gunung dan mendapati diri mereka memandang ke bawah ke basecamp dan hutan gelap gulita di baliknya. Dari titik pandang ini, wilayah terlarang tampak tertutup awan hitam, di dalamnya petir menari-nari, sesekali menyambar ke dalam hutan di bawahnya. Sang kapten mengamati wilayah terlarang itu, dan tampak terkejut. Wilayah terlarang itu luas sekali, dan ada fluktuasi keilahian di dalamnya. Su King mengangguk. Sebelumnya, basis kultivasinya terlalu rendah untuk merasakan keilahian. Tapi sekarang, ia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi seperti itu di hutan. Sesaat kemudian, Su King mengalihkan pandangannya dan fokus pada basecamp. Keadaan tampak kacau seperti sebelumnya, dan ia bisa mendengar tawa samar yang tak terkendali bahkan dari kejauhan. Saat ia mulai menuruni gunung, Kapten berdeham dan mengikutinya. Aku hanya bisa bilang begitu tadi, King kecil. Jangan berkecil hati, masalah ini terlalu penting untuk kuungkapkan detail sebenarnya kepadamu. Begini, ini berkaitan dengan perang. Serius, kau tidak tahu betapa terkejutnya aku melihat apa yang ada di puncak ke-6. Biar kukatakan saja, di bawah kepemimpinan kelompok orang-orang tua yang cerdik ini, masa depan Seven Blood Eyes akan cerah. Kau benar-benar tidak penasaran sama sekali. Bagaimana kalau begini, kau mengatakan beberapa hal baik, dan aku akan mengambil risiko dikuliti hidup-hidup untuk memberitahumu lebih banyak detail. Jelas, Kapten punya rahasia yang ingin dibagikannya, tetapi mengingat Su King tidak tertarik mendengar rinciannya, dia mulai merasa sedikit bingung. Sementara itu, Su King diam saja saat menuruni gunung dan menuju basecamp. Segalanya pada dasarnya sama seperti yang diingatnya. Ada sampah di setiap sudut. Semuanya bobrok. Pemulung yang mengenakan jaket kulit binatang ada di mana-mana, ada yang kotor dan jorok, ada pula yang penuh luka. Ketika Su King dan Kapten masuk, perkemahan yang ramai perlahan menjadi sunyi. Pada saat yang sama, para pemulung mundur dengan raut wajah memuja. Tentu saja, Su King tahu bahwa raut wajah memuja itu palsu. Para pemulung sebenarnya sedang mengamati mereka dengan harapan bisa merampok mereka. Su King mengabaikan mereka. Ia tidak melihat siapapun yang dikenalnya di sini. 2 tahun telah berlalu, dan bagi kebanyakan pemulung, itu seperti seumur hidup. Su King berhenti di depan rumah lamanya. Seseorang telah mengambil alih rumah itu. Sambil mendesah, ia berbalik dan pergi. Sedangkan Kapten, ia memandangi rumah itu, dan menduga bahwa itu pasti tempat Su King dulu tinggal. Ia mengikuti Su King melewati kamp, dan mereka baru saja hendak meninggalkannya ketika Kapten melihat sebuah tenda yang mencolok. Sehelai bulu tergantung di atas pintu masuk. Kapten tidak tumbuh besar seperti Su King, jadi ia tidak tahu bagaimana kehidupan di daerah kumuh dan basecamp. Hal itu membuatnya penasaran dengan tenda berbulu itu. Namun, ia segera menyadari seseorang keluar dari tenda dan mengencangkan ikat pinggang di celananya, dan semuanya beres. Jadi begitulah, seperti rumah bordil, tapi di basecamp pemulung, mereka menggunakan bulu, bukan tanda resmi. Ia hendak mengalihkan pandangannya, ketika tiba-tiba matanya terpaku pada salah satu bulu itu sejenak sebelum menatap Su King. Katakan, Su King, ingat kembali di Kepulauan Merfolk ketika aku kehilangan bagian bawahku, dan kau menawarkan untuk memberiku bulu. Mata Kapten melebar. Su King menoleh padanya, mengeluarkan sebuah apel, menggigitnya, lalu berjalan pergi. Kapten mendengus dingin, melirik bulu itu lagi, lalu bergegas ke tenda. Sulit untuk mengatakan apa yang dia katakan, tetapi tak lama kemudian, dia bergegas mengejar Su King dengan 7 atau 8 bulu di tangannya. Barang-barang ini bagus sekali. Aku akan memberikan satu untuk Zhang San saat kita kembali. Su King meninggalkan basecamp pemulung dan berjalan menuju area terlarang. Ia hanya melirik bulu-bulu di tangan Kapten. Ketika mereka semakin dekat dengan area terlarang, ia tiba-tiba berkata, "Apa yang kau lihat di puncak ke-6, Kapten?" Senyum mengembang di wajah Kapten. Inilah yang selama ini ia tunggu-tunggu. Ia menahan diri sepanjang perjalanan dan sudah sampai pada titik di mana ia tak tahan lagi. Setelah menyingkirkan bulu-bulunya, ia melihat sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Sebelum kujelaskan, kuingin kau mengingat kembali bagaimana perang ini sebenarnya terjadi." Semuanya dimulai dengan kompetisi akbar puncak ke-7 di Kepulauan Merfolk. Kompetisi itu menarik para Sea Zombie, dan kemudian sang patriark tiba-tiba mencapai terobosannya. Setelah itu, Kepulauan Merfolk menjadi pangkalan operasi terdepan kami. Setelah mendeklarasikan perang terhadap Sea Zombie, kami maju selangkah demi selangkah, merebut pulau-pulau berbenteng mereka, dan akhirnya mencapai titik menyerang tanah leluhur mereka. Sekarang, dalam pikiranmu, tarik garis di laut terlarang.
Awalnya, Seven Blood Eyes sangat jauh dari Revered Ancient. Tapi jika kita mengambil alih tanah leluhur para Sea Zombie, kita akan sangat dekat dengan daratan. Pupil mata Suking mengecil. Jadi, lanjut Kapten pelan, apa sebenarnya yang ingin dicapai sekte ini? Apakah hanya tentang mengalahkan Sea Zombie? Mustahil. Mengalahkan Sea Zombie hanyalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Saat aku di puncak ke-6, aku melihat patung leluhur zombie yang bukan salah satu dari 9 patung dari tanah leluhur Sea Zombie. Benda itu adalah sumber kekuatan sebenarnya dari benteng puncak ke-6.